Hari selalu berlalu begitu cepat. Begitu menurut Gatra. Ia kini menatap langit yang gelap tanpa ditaburi bintang-bintang. Sesekali menghamburkan nafasnya kesal. Minumlah bro. Diem aja, suruh Raka menuangkan sebuah bir ke gelas kecil di hadapan Gatra. Kini mereka berada di salah satu klub malam. Gatra mengangkat kedua kakinya ke meja sambil sesekali mengisap batang rokok yang dihimpit kedua jarinya. Males gue, tolaknya sambil tersenyum sinis. Haris datang dengan seorang perempuan cantik yang sepertinya lebih tua darinya. Sambil merangkul pinggang kecil itu ia tersenyum lebar menatap kedua sahabatnya. Main cewek terus Ris mau jadi apa? Suara Raka berusaha menyindir Haris yang sering ganti-ganti perempuan akhir-akhir ini. Nanti ada yang hamil baru tahu. Saud Gatra tersenyum geli dengan kelakuan Haris. Sayang kamu kesana dulu ya. Haris menyingkapkan rambut wanita yang ia bawa sembari menaruh kecupan manis di pipinya. Wanita itu pergi sambil tersenyum lebar dan melambaikan tangannya. Perempuan cantik yang selalu menemani ketiganya di klub sudah tak asing bagi mereka. Lo harusnya dari sekarang cari cewek, usul Haris sambil menjatuhkan bokongnya ke kursi dan menatap Raka. Kenapa emang? Santai aja kali yang mau sama gue mah banyak. Jawab Raka dengan senyuman menyeringainya berusaha menyombongkan diri. Dih najis. Gatra menyenggol lengan Raka yang tepat. Raka tertawa terbahak-bahak sambil memukul meja dan melambaikan tangannya pada seorang perempuan cantik. Gini-gini. Nantikan si Gatra nikah. Gue yakin dia jarang kesini. Ngapain juga kan dia kesini yang di rumahnya aja gak akan abis. Saud Haris menggoda Gatra. Gatra menurunkan kakinya yang dari tadi berada di atas meja. Emang gue di sini ngapain woi? Kuno tahu gak sih Lotra? Masa banyak cewek gini gak ada yang bikin lo mau sih? Tanya Raka sambil menaikkan sebelah alisnya dan menggandeng perempuan yang menghampirinya tadi di sisi kakinya. Kemana lo? Tanya Haris membalikkan badannya menatap Raka yang semakin menjauh. Kayak gak tahu aja. Jawab Raka sedikit berteriak tanpa menoleh ke belakang. Gatra membuang rokok yang ada di tangannya sambil menghela nafas panjang. Lo gak cabut? Tanyanya pada Haris. Males ah. Lagi pengen ngobrol sama yang mau nikah. Goda lagi Haris sambil tersenyum menyeringai. Gue pukul lo ya lama-lama. Omel Gatra sambil tersenyum lebar. Oh iya Riz. Gue cabut ya. Gatra mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja. Lah kok gitu? Baru jam 11. Tanya Haris bingung. Pernikahan gue 2 hari lagi. Datang lo ya. Jawab Gatra sambil melambaikan tangannya pergi menjauh. Jangan datang ke rumah. Ada bokap, teriak Gatra saat hendak masuk. Karena biasanya keduanya menginap di rumah Gatra.
Alasan utamanya tentu saja karena kedua orang tua Gatra sering tidak ada di rumah. Gatra memarkirkan mobilnya sambil mendengus kesal saat melihat kedua orang tuanya bersama Tania sedang berdiri di luar menatap murka mobil yang dikendarainya. Masukin, Gatra melempar kunci mobil pada seorang supir yang berlari ke arahnya. Bro, Gatra tersungkur ke bawah setelah mendapat pukulan dadakan dari Pak Dario. Ia mengusap darah yang mengalir di bibir bawahnya. "Pah, udah Pah." Bu Prita menarik lengan Pak Dario berusaha menenangkannya. Tania menutup mulutnya dengan kedua lengan sambil membulatkan matanya. Ia tak percaya Pak Dario bisa sekasar itu. "Apa?" Gatra meninggikan suaranya dengan nafas memburu menahan emosi di tubuhnya. "Papa suruh kamu pergi jemput Tania Gatra. Bukan keluyuran gak jelas." Bentak Pak Dario. "Keluyuran gak jelas gimana ya Pah? Siapa yang keluyuran? Gatra cuma kumpul sama Haris sama Raka." Tangkis Gatra. "Kenapa kamu gak jemput Tania?" tanya Pak Dario lagi. Gatra kan bilang, Gatra mau main. Ini lagian malam Pah. Emang sebegitu pentingnya seorang Biar apa? Perasaan tiap hari selalu ada Bu Tania di sini. Penting banget gitu. Jawab Gatra tersulut emosi. "Tania akan nginep di sini sampai hari H," kata Pak Dario dengan tegas. "Udah ya Pah. Gatra benar." Tania gak seharusnya tiap hari ada di rumah ini. Tania kan belum resmi jadi istrinya Gatra. Kalaupun Tania harus ke sini, Tania bisa ke sini sendiri. "Ini bukan salah Gatra," saut Bu Tania membenarkan apa yang dipikirkan Gatra. "Dengar." Gatra menatap tajam Pak Dario sambil menunjuk Bu Tania yang seakan membelanya. Gatra pun pergi masuk ke dalam, tak lupa ia menendang kursi yang ada di samping pintu. Berusaha memberitahukan emosinya. "Tania minta maaf ya Mah. Pah, ini semua karena Tania. Tania harus pulang," kata Bu Tania karena merasa tak enak hati. "Jangan Tania. Ini bukan salah kamu. Ini udah malam. Nginep di sini," cegah Bu Prita membawa masuk Bu Tania. Tania duduk menyandarkan kepalanya di kasur sambil menatap televisi mati yang ada di kamar itu. "Apa aku harus minta maaf sama Gatra?" tanyanya pada diri sendiri sambil menghela nafas panjang karena berpikir ini semua karenanya. Salahnya yang ingin ke rumah Pak Dario akhirnya menjadi buah keributan antara Gatra dan papahnya. Tania memutuskan pergi ke kamar Gatra untuk sekedar memberi kotak obat, setidaknya agar Gatra mengobati luka di bibirnya, begitu pikir Bu Tania. Tadot 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 tak. Suara langkah kaki Bu Tania menaiki tangga berbunyi keras di keheningan malam. Ia mengetuk pintu dengan keberanian yang mendalam.
Karena merasa Gatra tak membuka pintu, akhirnya Butania kembali melangkahkan kakinya menuruni anak tangga. Tak lama Butania kembali membalikkan badannya setelah mendengar handel pintu terbuka. Gatra, ucapnya pelan lalu berlari kecil kembali ke depan pintu kamar Gatra. Maaf, saya ganggu ya? Tanya Butania saat melihat wajah datar Gatra menatapnya tajam. Gatra menunjuk kotak obat yang ada di tangan Butania sambil menaikkan kedua alisnya. Iya, ini biar kamu bisa ngobatin itu. Jawab Butania menunjuk bibir Gatra yang terlihat sedikit robekan sambil menghela nafas. Gatra menarik paksa tangan Butania agar masuk ke kamarnya. Aduh, Gatra, kamu mau ngapain? Teriak Butania ketika Gatra menutup pintu kamarnya tanpa menjawab. Gatra duduk di sofa sambil menaikkan kedua kakinya ke meja. Katanya ibu mau ngobatin luka saya, ucap Gatra sambil menepuk tempat di sebelahnya. Butania tersenyum kaku sambil celingukan memastikan bahwa kejadian dulu tak akan terulang lagi. Udah duduk Bu. Saya gak akan ngapa-ngapain kok, kata Gatra saat melihat wajah Butania yang panik. Akhirnya Butania ikut duduk di samping Gatra dan mengobati lukanya. Saya minta maaf, ucap Butania lirih saat selesai mengobati luka Gatra. Keluar Bu. Udah kan? Suruh Gatra lalu beranjak pergi ke tempat tidurnya. Tutup lagi pintunya. Kamu marah sama saya? Tanya Butania. Saya mau istirahat. Jawab Gatra tanpa menoleh sedikit pun ke arah Butania. Akhirnya Butania pun pergi dari kamar Gatra dengan 1000 pertanyaan baru. Apakah Gatra sudah bisa menerima dirinya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Semoga masuk surga.